Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, yang belum subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kerusakan miosol ya, yang di hadapan saya ini. Jadi kerusakan motor miosol ini ada pada rodanya ya teman-teman. Jadi kalau rodanya itu diputar, serak dan berat. Nah contohnya seperti ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Saya putar dari rodanya itu serak sekali ya teman-teman. Kayak ada yang nahan. Setelah saya cek itu di bagian kampas remnya itu tidak ada masalah ya, tapi terjadi permasalahannya itu ada di dalam bak spiti-nya ini. Nah di sini kita akan langsung saja untuk membuka di bagian bak spiti-nya. Teman-teman bisa lihat ya apa yang terjadi kerusakannya tersebut. Nah oke teman-teman, jadi di bagian bak spiti-nya ini sudah terbuka ya. Jadi sekilas teman-teman bisa lihat sendiri ya, yang membuat motor ini rodanya tidak bisa berputar. Di sini saya akan coba lagi untuk memutar rodanya. Apakah di bagian rodanya ini memang tidak bisa berputar ya? Nah teman-teman bisa lihat sendiri, itu di saat saya putar rodanya ini sangat serak sekali atau keras sekali ya teman-teman untuk memutar di bagian rodanya ini. Nah biasanya kalau gejala kerusakan seperti ini itu diakibatkan karena kampas ganda yang nempel ke mangkoknya ini. Tapi di sini saya belum membukanya, saya akan buka dulu dan kita lihat sama-sama ya, apakah pengaruhnya itu ada pada kampas gandanya yang terlepas dan menempel langsung menuju ke mangkoknya ini. Oke. Nah, di sini saya buka dulu. Oke, untuk di bagian kampas ganda ini sudah saya buka. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di bagian kampas gandanya sudah jebol atau terlepas ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini biasanya kerusakan seperti ini terjadi diakibatkan karena tidak pernah melakukan penyerpisan di bagian puli atau di bagian kampas gandanya ini. Makanya efek sampingnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Maka apabila roda diputar, kalau kampas gandanya sudah terlepas seperti ini, dan juga dia terlepas bukan di posisinya, tapi dia terlepas sudah menceng ke yang lain ya teman-teman, untuk di bagian kampas gandanya ini, maka untuk mangkok gandanya ini akan digigit oleh kampas gandanya ini. Ini bekasnya sudah ada ya. Makanya diputar di bagian rodanya langsung seret atau langsung berat. Nah di sini karena pulinya sudah saya buka, karena pulinya sudah saya buka, saya akan coba untuk memutar di bagian rodanya. Apakah masih seret? Nah ternyata tidak lagi ya. Ternyata yang membuat rodanya ini tidak bisa berputar diakibatkan karena pada bagian kampas gandanya ini sudah terlepas dan menggigit ke mangkok gandanya ini. Oke, saya buka dulu di bagian kampas gandanya ya. Nah oke, teman-teman, jadi di bagian kampas gandanya udah saya buka ya.
Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, ini di bagian kampas gandanya sudah hancur semua ya. Nah contohnya seperti lubangnya ini, dan di bagian kampas gandanya ini sudah dikikisnya ya oleh mangkok gandanya. Nah yang kedua itu di bagian dudukan piringan kampas gandanya sudah kemakan juga atau terkikis oleh lubang dari kampas gandanya ini. Nah seperti ini. Kenapa bisa terjadi kerusakan seperti ini? Kerusakan seperti ini diakibatkan karena tidak pernah servis bak spiti atau servis di dalam bak spiti ya teman-teman. Nah jadi akibatnya seperti ini, hanya memakai saja bisanya. Oke. Nah ini kalau seperti ini saya akan ganti di bagian kampas gandanya satu set dengan piringannya ini. Nah di bagian polinya seperti ini masih bisa juga dipakai ya. Ini rusaknya sedikit, tapi kalau saran saya sih, kalau untuk rusaknya sedikit seperti ini, alangkah baiknya diganti juga dengan yang baru. Tapi sesuai dengan pesan ownernya, katanya mana yang bisa dipakai, pakai dulu ya. Nah yang parah-parah saja diganti. Nah jadi yang paling parah itu hanya di bagian sini. Oke, saya akan ganti saja di bagian sini. Nah untuk pergantian di bagian sini, saya tidak memakai barang baru ya, tapi akan saya pakai barang copotan. Copotan masih original ya, karena untuk barang baru nanti pemilik motornya bisa terkejut juga ya teman-teman dengan harganya. Nah makanya saya pasang saja nanti dengan barang copotan. Oke. Nah oke, ini barang copotannya ya, tapi ini barang copotan masih barang originalnya ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, 5TL03 ini barang original. Oke. Nah di sini saya buka dulu untuk di bagian kampas gandanya. Oke. Ini sudah kebuka di bagian kampas gandanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini barang original. Jadi kalau barang original seperti ini, kodenya 5TL untuk kode barang Mio ataupun Miosol. Sini saya bersihkan dulu dengan menggunakan bensin ya, biar kelihatan kinclong. Oke, ini pembersihannya sudah selesai ya. Nah ini sekarang saya akan pasang lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai pemasangannya ya. Nah saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, setelah terpasang seperti ini di bagian kampas gandanya, untuk siap dipasang menuju ke as gardanya, teman-teman pastikan dulu di dalam ini apakah gemuknya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada gemuknya ya teman-teman harus kasih gemuk dulu ya. Nah kalau seandainya teman-teman tidak memiliki gemuk bawaannya, bisa saja teman-teman memakai gemuk kemasan yang sudah ada dijual di toko spare part ya. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya gemuk seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang bertanya kenapa memakai gemuk seperti ini. Nah, gemuk seperti ini padahal gampang cair. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman kasih saja gemuk ini antisipasi supaya di dalam ini dia terdapat gemuk ya teman-teman. Nah kalau seandainya teman-teman tidak kasih gemuk di dalam ini, maka nanti di bagian pulinya ini gampang rusak atau dia tidak memiliki pelumas nantinya ya. Nah ini daripada nggak ada saja, teman-teman semua bisa memakai gemuk seperti ini. Nah seperti saya, karena saya tidak ada stok gemuk yang baru,
untuk bawaan dari pulinya dia ada terdapat gemuknya ya. Nah saya tidak ada, paksa saya harus memakai gemuk ini. Ini tujuannya antisipasi supaya mencegah kerusakan nantinya ya, daripada dia tidak ada gemuk di dalamnya. Untuk gemuk yang dimasukkan ke dalam ini, teman-teman jangan terlalu banyak kasih gemuknya ya. Nanti takutnya dia gemuk ini gampang encer. Nanti takutnya dia berserakan ya teman-teman apabila puli ini bekerja. Oke, itu sudah saya kasih gemuk. Nah oke teman-teman, jadi untuk perakitan di bagian pulinya, ini kampas gandanya. Ini copotan masih baru ya teman-teman. Nah ini dengan barang original. Ini sudah saya pasang di sini. Setelah itu kita cek lagi di bagian mangkoknya. Nah di bagian mangkoknya seharusnya ini harus diganti ya teman-teman, karena dia sudah terjadi lengket antara kampas ganda dan mangkoknya ini. Takutnya untuk putaran mangkoknya ini tidak presisi lagi ya teman-teman, atau dia ngigol. Tapi di sini karena keterbatasan dana juga untuk pemilik motor, katanya mana yang bisa dipakai pakai saja, mana yang tidak bisa dipakai lagi terpaksa harus diganti. Jadi seperti itu. Jadi untuk mangkoknya saya pakai saja ini. Jadi ini sudah selesai untuk perakitannya. Untuk masalah atau sumber kerusakan yang terjadi pada motor ini yang membuat rodanya tidak bisa diputar, itu terjadi di bagian kampas gandanya yang sudah hancur seperti ini. Oke. Nah di sini saya akan lanjut lagi untuk memasang di bagian pulinya ya. Oke, sebelum memasang di bagian pulinya, teman-teman harus pastikan di bagian pambelnya apa dia masih layak pakai atau tidak. Tapi di sini pambelnya untuk motor ini sudah waktunya untuk diganti sebenarnya ya teman-teman. Tapi saya sesuai pesan dari ownernya atau pemilik motor, ini mana yang bisa dipakai pakai dulu. Nah ini saya pakai saja dulu ya teman-teman. Untuk ketahanannya mungkin bisa saja untuk 1 bulan ya di bagian pambelnya ini. Oke, teman-teman, sebelum saya pasang di bagian baknya, di sini mangkok gandanya sudah terpasang dan kampas gandanya maupun pulinya ini sudah terpasang, pambelnya juga. Nah, sebelum saya pasang di bagian baknya, saya akan putar di bagian rodanya, apakah dia sudah lancar atau tidak. Nah, oke, untuk putaran di bagian rodanya ini sudah lancar. Jadi penyebab yang membuat motor ini rodanya tidak bisa diputar itu diakibatkan karena kampas gandanya yang sudah hancur. Oke, kenapa dia bisa hancur? Karena motor ini tidak pernah melakukan penyerpisan di bagian dalaman bak spiti ini. Jadi akibatnya kampas gandanya tersebut bisa hancur karena dipakai terus-menerus. Dipakai terus-menerus dan tidak dilakukan penyerpisan, maka akibatnya fatal seperti kejadian seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan lanjut lagi untuk memasang di bagian baknya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan di bagian pulinya atau di bagian dalaman bak spitinya sudah selesai semua ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih tip dulu untuk teman-teman semua
seandainya kalau teman-teman semua ada garapan seperti ini, teman-teman harus perhatikan dulu dimana itu terjadi yang membuat rodanya itu tidak bisa diputar. Biasanya bisa diakibatkan karena di bagian kampas remnya itu yang sudah patah. Maka akibatnya kalau kampas remnya sudah patah, maka tromol akan digigit patahan pada kampas remnya. Nah, kalau seandainya di bagian kampas remnya aman, tidak ada masalah, tapi rodanya masih tidak bisa berputar, kalau diputar dengan tangan, itu bisa diakibatkan karena kampas gandanya yang sudah jebol, seperti kerusakan yang di hadapan saya ini. Jadi seperti itu. Untuk memprediksi kerusakannya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengetahuinya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa memvonis kerusakannya. Oke. Nah, di sini karena pemasangan semuanya sudah selesai, saya akan coba untuk menghidupkan motor ini. Apakah putaran di bagian rodanya ini sudah normal seperti semula ya? Oke, motornya sudah hidup. Saya coba untuk gas dulu ya. Apakah putaran rodanya sudah normal? Nah, sekilas sudah normal ya untuk putaran di bagian rodanya. Nah, sekarang saya coba untuk bawa jalan dikit-dikit ya. Nah, oke teman-teman, jadi motor ini sudah saya tes untuk jalan-jalan tipis-tipis ya, jalan-jalan di tempat. Ini sudah normal untuk motor ini. Jadi seperti itulah untuk memperbaiki motor yang rodanya itu tidak bisa diputar ya. Ternyata terjadi kerusakan di bagian kampas gandanya yang sudah jebol. Oke, nah untuk teman-teman pemula yang belum paham, nanti teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan jawab ya. Nah, untuk tutorial saya kali ini sampai di sini saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya, yang baru nonton, yang belum subscribe ya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.